Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Haleluya, puji Tuhan. Sahabat pendengar yang baik dan diberkati Tuhan, pada hari ini saya mau berbagi sebagian renungan firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah tuntutan yang mustahil. Nah, saudara-saudara, Yesus membantah dugaan orang Yahudi yang saleh, yang mengira keadaannya adalah untuk menghapus hukum Taurat. Bukan karena takut terhadap mereka, melainkan karena Taurat datangnya dari Allah. Bahkan pada ayat 18, Yesus menegaskan kekekalan hukum Taurat. Orang yang melanggar salah satu perintah yang paling ringan sekalipun akan dianggap sebagai yang terkecil dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, jika demikian, apa kabar pengikut Kristus yang mengharapkan kebebasan hidup dari segala bentuk tuntutan dan penderitaan? Ada baiknya segera membangun dari khayalan yang menyangka bahwa Mesias datang untuk membebaskan dari aturan ilahi. Ganti janji yang membebaskan diri bertindak sesuka hati. Sebab Kristus justru menuntut umat hidup sempurna seperti Bapa. Nah, tuntutan ini jauh lebih tinggi dari sekedar melakukan hukum Taurat. Bahkan hanya tidak menghilangkan nyawa, marah dan merendahkan orang lain dalam segala bentuk pun tidak dikenan. Bukan hanya tidak melakukan dosa seksual, memiliki pikiran jahat, dalam hati pun jangan. Bukan hanya tidak boleh membawa nama Tuhan dalam sumpah, melainkan harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bukan hanya mengampuni, melainkan juga memberkati. Bukan menjadikan orang lain sebagai ukuran, melainkan Bapa. Jadi ukurannya kepada Tuhan, bukan kepada seseorang. Nah, tuntutan hidup kudus sempurna dalam tutur kata, respon terhadap penderitaan dan sikap terhadap musuh, ini sering dianggap mustahil untuk dilakukan. Namun, sadarilah bahwa Tuhan tidak selalai itu sehingga membebani umat di luar kesanggupan mereka. Bukankah bersama Tuhan tidak ada yang mustahil? Mungkin sulit sekali, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, susah. Yang ayat-ayat yang kita baca ini, mustahil, tuntutannya mustahil karena terlalu sulit. Tetapi orang yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau berubah, menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, Tuhan menghendaki kita mengupayakan kesempurnaan. Kesempurnaan hidup seperti Bapa. Jadi standar atau patokannya bukan manusia, tetapi adalah Bapa di surga atau firman Allah. Ikuti firman Allah.
Sehingga saudara-saudara, kita akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mengikut Tuhan harus serius. Maka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita akan bisa tercapai. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Jadi secara manusia tuntutan yang mustahil. Ya. Tetapi kalau kita mau merenungkan kasih Tuhan, ya, bahkan saudara-saudara dalam kasih Tuhan dan mengikuti cara Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Maka suasana kerajaan Allah, yaitu kebenaran, sukacita, damai sejahtera itu akan kita alami dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan akan menolong kita. Karena itu ayat 48 dalam Matius pasal 5, haruslah kamu sempurna. Ini kata Yesus, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalau Bapa di surga atau Yesus sebagai juru selamat adalah sempurna, maka kita sebagai anak Tuhan juga harus mengikuti teladan Kristus. Suka atau tidak suka, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin.